warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihada wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibtihad. Bareng-bareng bersama-sama mengucapkan lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana biyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju syarafa wa rifqa fawqal ibad. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah. Al-ayat. Sadaqallahul 'azim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil sahabah, ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيدي اللهم صل على سيدنا ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kang kaula muliaken Bapak Kiai Mas'ud Dr. Ahmad Simbah Yai Khumeri, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasanuddin,
Kiai Hasan Al-Bahr, Bapak Kiai Nur Salim, Bapak Kiai Imam Bisri, Bapak Kiai Sultan Pak Hasan, Bapak Kiai Galang kok nggak ada. Ada. Beliau yang ngasih wayang ke saya, wayang Semar. Ibu bapak segenap panitia dan para tokoh aparatur pemerintah yang amat saya hormati. Satu saat ada ulama wali Allah namanya Syekh Bisri. Mohon maaf saya ulang, namanya Syekh Shibli. Beliau mau silaturahmi ziarah menemui Ibnu Mujahid. Syekh Shibli ingin bertemu ziarah ke tempatnya Syekh Ibnu Mujahid. Ini walinya bukan wali kaleng-kaleng, Pak. Bukan wali makoli-makoli. Wali asli. Wali asli. Wali asli. Wali asli itu tidak pernah ngaku, Pak. Jadi kalau ada orang mempertontonkan keanehan, itu bukan wali, Pak. Wali abdol namanya kata Mbak Mun. Hati-hati. Bahkan ijma dalam ilmu tasawuf, law nadartum ila rajulin a'tiya minal karamati hatta tarabba'a fil hawa fala taqtar. Apabila engkau melihat seseorang banyak diberikan keistimewaan hingga dia bisa terbang di atas awan, kata Syekh Abi Hasan Syadzili, kata serap, fala taqtaru, hati-hati jangan sampai kalian tertipu. Hitung dia, timbang dia, lihat dia dari sisi sehari-hari dia, bagaimana dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana dia menjauhi yang dilarang Allah. Jangankan yang haram, yang tidak berfaedah, perkara wenang dia tinggalkan, itu baru wali. Jadi jangankan perkara haram, Pak, perkara wenang ini pun yang tidak ada faedah dia tinggalkan. Itu namanya wali Allah. Dan sekarang ini banyak wali kukun. Karena wali kukun itu bisa diproduksi di pabrik. Dia obat gosok, Pak. Jadi hati-hati ya. Mudah-mudahan wasiat dari guru saya dari Syekh Tubagus Ahmad Bakri, Syekh Tubagus Ahmad Bakri, koncone Mbah Hashim Asy'ari, waktu sama-sama belajar di Mbah Soleh Darat As-Samarani bin Umar Semarang, kemudian sama-sama belajar berdua berangkat ke Mekah, kemudian bertemu dengan Mbah Romo Yai Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantan. Hati-hati dia di sana. Mesti hati-hati. Ini wali asli. Syekh Shibli datang berkunjung ke tempatnya Ibnu Mujahid. Dua-duanya ulama besar, alim wara zahid, yang kanu ala darajatin minal wara wa taqwa wal tijamil manhajil Islam. Sudah teruji kewaraannya, teruji takwanya, teruji sikap pandang dan tanggung jawab terhadap agama dan kemaslahatan umat. Begitu beliau datang ziarah. Ini Bu, kalau ziarah itu tidak mesti ke tempat orang yang sudah meninggal. Ziarah itu khitabnya kepada orang yang meninggal dan hidup. Kalau jenengan sowan ke tempat yang dalamnya leler, itu sampai sedang ziarah. Ziarah itu tidak mesti harus kepada kuburan. Sampai ketemu ulama yang masih hidup, sahabat saya Gus Anam di leler ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, baru kemarin saya, Gus Anam, Gus Idrol, Gus Yasin, Gus Wafi kumpul bareng-bareng. Kebetulan anaknya Gus Anam melamar ponaan kandung saya, Gus Ading. Jadi kami mau jadi besanan. Tanggal 7-8 November saya juga balik kunjungan ke tempat Gus Anam. Yaitu ya suhbah kulo, sama-sama dulu tahun 90-an pernah bareng-bareng di pengajian. Nyuwun doane mudah-mudahan tidak ada halangan Pak. Mudah-mudahan para alumni Santri Leler, santrinya Mbah Mun, Sarang di tempat ini, alumni Abdul Boyo, mudah-mudahan Loso juga demikian, Allah berkahkan ilmu dan rezekinya. Amin. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bu, saya waktunya singkat karena besok pagi saya sudah dari Jakarta, malamnya harus ada di Tangerang. Kami mau doa bersama Istiqosah Kubro dalam rangka mengumpulkan semua calon gubernur, calon bupati untuk doa dan selawatan, karena saya tidak pernah jadi tim sukses manapun demi Allah. Amin. Seumur saya tidak ingin terlibat apapun, tapi tak doakan kabeh calon. Amin.
karena semua calon adalah putra terbaik bangsa. Jangan saling nyek, jangan saling jelek-jelekan, tapi lebih kepada saling menghargai. Sifat kita lanjut ya. Lanjut. Ini saya Sibli datang ke tempatnya Simbah Yai di Mujahid. Begitu sampai depan rumahnya, ifsa'us salam, mengucapkan Salah. salam. Jadi salam itu talafuz. Tidak ada perintah Nabi, tidak ada perintah ulama, tidak ada perintah fuqaha. Salam itu mesti ditulis. Lo kok pribe sampean? Kalau bikin chatting di WA as itu apa? Lo kok sampean bikin surat undangan pakai tulisan as meskipun pakai bahasa Arab, tidak ada anjuran, tidak perintah. Coba Bapak lihat di Quran, di kitab hadis, di kitab Jurmiyah, di kitab Safinah Takrib, semua kitab dikawitane nganggo basmalah. Tidak ada yang nganggo salam. Kita buka Quran, tidak ada di depannya assalamualaikum. Nggak ada, itu ya? Ya. Di kitab fikih, di kitab nahwu sharaf, di kitab apapun tidak kita temukan assalam ditulis oleh mu'alif pengarang kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Kesunatan salam itu ditalafuz, di apa? Diucapkan. Apabila kita bertemu muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, ifsa'us salam, ucapkan salam. Bahkan ciri mabrurahnya umrah seseorang, makbulnya umrah dan haji seseorang, itu bergantung salah satunya dia di mana saja. Selama di Mekah, di Madinah, dia sebarkan ifsa'us salam. Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, selalu mengucapkan salam. Jadi jenengan kalau umrah, kalau musim haji nanti berangkat haji, tidak usah sungkan di Mekah, di Madinah, insya Allah tidak ada orang luar Islam semua muslim, tidak ada muslim. Sampai nggak bisa ngomong bahasa Arab, nggak bisa ngomong bahasa mereka, cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sudah paham. Pasti mereka, karena wajib menurut syarat untuk menjawab, mereka akan menjawab salam kita. Lantas kita pengen bertanya di mana rumah makan, cukup pakai bahasa isyarat tarjan. Tuan, udah ngerti mereka. Nggak perlu sampean ayo nama tam, nggak perlu. Cukup bahasa isyarat. Lah kalau isyaratnya mau nanyain tempat ngising gimana ya? Masya Allah. Ketemu muslim dengan muslim, yaltaqiyani, mereka bertemu, ucapkan salam. Betul memang mengucapkan salam, hukumnya sunat. Tetapi barang siapa orang mendengar ucapan salam seseorang, mestilah dan wajiblah menurut hukum untuk menjawab salam. Cuma hati-hati. Salam itu rata-rata yang menjawab niki korupsi, dibuang kali pelangnya Pak. Ini bahaya nih kalau dalam sholat, bahaya. Contoh misalkan tadi saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti jawabnya waalaikumsalam, tidak waalaikumus, tapi waalaikumsalam. Kemana kali pelangnya? Kalau di luar sholat tidak ada masalah, tapi di dalam sholat hati-hati, saudara, bisa batal sholat. Contoh barang ya Bu ya, Pak, barang. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau masih kuat, silakan sampai doa. Sampai doa akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid wad dajjal, min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal mafsami wal magrami. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran faghfir li min dzika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan leher setelah sampai ke huruf mim yang pakai alif lam di awal. Hati-hati.
Ini kebanyakan di terawih, Pak. Karena saya pengen ekspres dan cepatnya terawih. Gerakannya salah, ucapannya salah. Hayat dan kaulinya tidak benar. Contoh, karena dia buru-buru pengen segera selesai tarawihnya, salam, assalamualaikum. Sudah dibuang alif lam, sudah bergerak leher sebelum sampai ke huruf mim dalam lafaz assalamualaikum. Jangankan begitu, alif lamnya diucapkan assalamualaikum, udah gerak begini, batal sholat. Harus menunggu sampai huruf mim lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum baru sholat. Bagaimana Pak Kiai kalau begini Pak Ustadz? Baru saja ucapinnya benar, kaulinya benar. Assalamualaikum tut. Buangin. Teruskan. Assalamualaikum tut. Salat sah. Tapi kalau assalatutkum batal sholat. Harus sampai huruf mim. Baik keluar angin, baik menggerakkan leher. Assalamualaikum baru warahmatullah. Ojo bareng assalam, tidak benar. Hati-hati. Atau alif lamnya dibuang, gerakannya sudah benar tapi alif lam dibuang. Assalamualaikum warahmatullah, batal karena membuang alif lam. Beda kalau sedang tahiyat. Kalau dalam tahiyat boleh alif lam diganti tanwin, sama-sama ciri dari alamatnya ma'rifat. Contoh, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alaina, salamun alaina. Boleh diganti tanwin karena bukan termasuk rukun dalam sholat. Hati-hati. Kita ini sering sembarangan mengucapkan salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, harusnya waalaikumsalam. Memang persoalan sepele tapi prinsip. Ojo ngaji tinggi-tinggi lah, kita ngaji yang sederhana. Tidak perlu ke langit ke-7, ke-4, ke-7, apalagi ngejar-ngejar malaikat, tidak perlu Pak. Kita ngaji yang sehari-hari. Bisulukihim al-ijtimai, dalam kehidupan suluk sehari-hari kita, baik masalah akidah, baik masalah fiqhiyah, baik masalah tasawuf, yang sehari-hari kita pakai, yang sehari-hari kita kerjakan. Begitu selesai mengucapkan salam, dijawab oleh Ibnu Mujahid, waalaikumsalam. Setelah mereka bertemu, ifsa'us salam, kemudian jangan lupa hadisnya hasan. Barang siapa muslim bertemu dengan muslim, muslimah dengan muslimah bertemu, setelah mengucapkan salam, jangan lupa untuk musafahah. Musafahah itu bertemu telapak dalam, bagian dalam tangan dengan bagian dalam tangan seorang lagi. Artinya bukan disebut musafahah kalau cuma begini. Atau seperti musafahah gaya corona yang ajak tinju Pak. Itu bukan musafahah. Lihat dalam syariat. Musafahah itu mesti ketemu. Bagian dalam ini pun ketemu dengan bagian dalam, saling erat. Jadi begitu jabat tangan langsung ketemu, begitu. Ini namanya musafahah. Pak Kiai, lantas bagaimana Pak Ustadz kalau dicium bagian punggungnya? Itu namanya ta'adub kepada yang lebih atas nasabnya, leluhurnya lebih tinggi, nasabnya turunannya lebih tinggi, kakak kita, Pak D kita, Pak Le kita, terutama ibu bapak kita, atau orang yang lebih tinggi derajat ilmunya, akhlaknya, boleh kita cium bagian punggung luarnya. Bagaimana Pak Ustadz bagian dalam? Ini tabaruk. Ini jangan sembarangan Pak. Mencium telapak bagian dalam jangan sembarangan, termasuk ke mubalik saya nggak setuju Pak. Ke saya nggak setuju. Kalau ada orang mau cium tangan bagian dalam saya selalu hindarkan. Kenapa? Syekh Muhammad Dimyati, guru kami Mbah Dim Cidahu Banten, yang seumur hidup saum, nyarangi berbagai kitab, yang kalau terawih satu malam 30 juz, wallahi satu malam 30 juz dia hatam terawihnya Pak. Guru saya pernah ikut terawih bersama dia, hanya kuat 2 rakaat, rasanya dunia itu udah muter Pak.
Kita kan biasa sekarang anak kumut kulhu, wailul kulhu gitu. Ya terus kan hidup kulhu. Hidup kulhu. Jangan ragu-ragu, hidup kulhu. Ya, biasanya kau ya kulhu. Ini loh kata Imam Azhar. Kata Imam Azhar begini. Ketahuilah engkau kepada dirimu sendiri, tapi bijaksanalah engkau kepada orang lain. Itu tasawuf. Ojo sing ngetati orang lain, tapi mesti ketat kepada diri sendiri. Kalau Anda mau saum daud, lakukan oleh Anda. Tidak perlu Anda melototin orang. Kamu nggak pernah saum daud, kamu ustaz nggak pernah puasa sunat, kamu ustaz jarang wiridan, kamu santri jarang kelihatan wirid, ziarah dan lain-lain. Jangan begitu. Ketatilah kepada dirimu, bijaksanalah bertemu dengan orang lain. Lo masuk kepala desa dipaksa koyo abuya ya nggak boleh. Kepala desa ya kapan sholat duhanya? Ya kepala desa nggak perlu sholat duha, nggak apa-apa, yang penting sing adil bagi BLT. Gitu? Lah iya. Loh, kalau kepala desa rating dua nanti nyanyi ketua MUI bang. Ya bukan harus memaksa kepala desa untuk seperti kiai pegang tasbih kemana, enggak perlu. Dia fungsinya menggunakan kebijakan untuk bertindak adil kepada warga. Selesai Pak, bisa masuk surga karena adil. Gitu? Lain, lo sampean kok ngakunya yang pengakut toriko kok maksa-maksa orang lain untuk bertoriko, ya salah. Kalau Anda bertoriko, pakailah torikomu, perketatlah kepada dirimu, penjarakan hidupmu dengan keyakinanmu, jadikan dunia adalah sijin, jadikan dunia ini jipatun bangkai untuk dirimu. Jangan pernah menyebut orang lain, hei mobilmu bangkai, hei dunia itu jangan begitu. Nggak usah, untuk dirimu tak sendirian. Soal orang lain nanti ngikuti sampai dia, alhamdulillah nggak ngikuti Anda Pak. Gitu? Saya sambil belajar lagi bahasa Jawa nih Pak, udah banyak lupa saya. Karena jujur saya baru nih ceramah selama Maulid di luar Banten, jangankan apa namanya dusun Bangkir Lega, Desa Cinyawang, Patimuan, Cilacap. Saya diundang Tasik, Garut, Ciamis, saya selama Maulid sampai mau apa Robi Ustani sudah tidak ada waktu. Penuh oleh Provinsi Banten, Jakarta. Kenapa Pak Kiai? Karena saya asli Pandeglang. I was born in Pandeglang, Banten. Saya asli di Pandeglang, lahir, remaja besar di Banten, tapi kemudian I married di Tasik. Saya kemudian menikah di Tasik. Kenapa? Karena kebetulan wanita perempuan di Banten tidak secantik wanita Priangan. Jadi istri saya sampai sekarang masih keleleh Pak. Masih belum kuat. Di kepala ini Pak ada 5. Ada kuatul khuyulai, kuatul hafidah, kuatul muharib. Ini bangsa urusan-urusan yang batin, tapi bukan batin wilayah qalbu, yang sifatnya dia iradah hadisah dan kudrah hadisah. Ini termasuk konco akal Pak. Jadi konco akal itu 2, yang dohir madarikul khomsi, panca indra 5, kemudian yang 5 lagi terletak ba'is musta'is atau mudrik mutarib di kepala. Contoh ya, lo sampean kalau dengar suara itu mesti suara sopo? Ayam. Bukan suara aku loh. Sampai kok anggap aku ayam. Loh, kalau ada bunyi di atas pohon, itu macan atau burung? Burung atau macan? Burung. Sampean untuk menetapkan yang berkokok itu ayam, yang berkukuk itu adalah binatang anu, yang nyong itu kucing. Anda tidak perlu hadis, Anda tidak perlu Quran, Anda tidak perlu ijma, Anda tidak perlu qiyas, cukup Anda gunakan telinga Anda. Telinga itu hakim untuk memvonis suara apakah dan jenis apa suara. Tidak perlu Quran hadis. Nyuwun sewu, ini sorban yang saya pakai warna apa Pak? Hitam. Warna hitam. Hitam. Lantas kepeang yang saya pakai kupluannya apa? Putih. Warna putih. Kenapa kita tahu warna? Apakah Anda ingin menyebut kopiah saya putih berdasarkan Fathul Muin? Tidak perlu Fathul Muin, tidak perlu taklif, tidak perlu ilmu Arab, tidak perlu ilmu bayan, tidak perlu ilmu badi, tidak perlu ilmu ijma, tidak perlu qaidah fikih. Anda cukup punya mata sehat dan kebetulan sarannya terang, Anda bisa membedakan warna. Tidak perlu Quran hadis, karena hakimnya adalah mata. Lantas kalau ini cuacanya digelapkan, apa situasi lampunya dimatikan, kelihatan tidak rupa-rupa warna?
Iya. Tidak. Kenapa? Karena gelap. Karena dulma. Lawannya dulma itu nur. Makanya Nabi kita digelari oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 15. Nabi kita disebut waqad ja'akum minallahi nur. Nabi kita itu nur, kata Allah. Masya Allah. Sebentar, saya kembali lagi ke awal supaya tidak terlalu melebar. Saya asli Banten, Ibu. Saya menikah dikasih dengan seorang perempuan. Saya menikah umur 30 tahun. Romo saya meninggal waktu saya masih sanawiyah kelas 3. Saya waktu itu masih di pondok pesantren paman saya Abuya Tubagus Ahmad Hilmi Nurul Huda Barat Serang, Banten. Saya kemudian merantau ke berbagai pesantren dan 97 pada saat saya umur 30 tahun saya dekati ketua DKM di Tasik, calon mertua. Pulau Adam sing di bagus-bagusnya suara. Pokoknya itu calon mertua sampai ngundang ke rumahnya untuk dikasih makan. Calon istri saya waktu itu masih umur 16. Saya coba kenalan tapi sangat susah, ditolak terus. Istri saya sudah kalau ketemu waktu itu selalu buang muka karena buat dia apalah santri. Apalagi santri Banten masuk Tasikmalaya tidak punya apa-apa, modalnya cuma baju, modalnya cuma kitab, budukan lagi badannya. Jadi nggak ada yang membuat dia menarik, Pak. Tapi alhamdulillah kemudian saya berusaha terus silaturahmi ke bapaknya. Saya santri udah umur 30 telat nikah, istri saya umur 16 tahun. Yang tadinya nggak mau, aku pantang suruh langkah ke belakang sebagai putra Gunung Karang, sebagai cicit daripada Maulana Syekh Spatil Syekh Cakra di Ningrat Banten. Rugi kalau saya kalah dengan perempuan Tasik. 3 hari 3 malam saya nggak keluar kamar. Di pondok tak wirid sewari kulit. Iji Bopi tak baca, Ripani tak baca, Wanazana tak baca, Palmor tak baca kabel. Akhirnya. Allah besoknya saya main lagi ke masjid calon mertua. Itu anak gadis yang sekarang jadi istri saya yang umur 16 ini 30 langsung. Mesem. Sampai sekarang jadi istri saya, dan istri saya sampai sekarang masih kena pengaruh hipnotis saya. Jadi belum sadar Quwwatul Khuyali. Di sini ada Quwwatul Khuyali, Pak. Di garis ini Quwwatul Khuyali. Nanti ada Quwwatul Hafidhah, daya tampung apa yang sudah ditemukan oleh panca indera. Seperti Anda melihat warna biru, warna hijau, itu masuk ke Quwwatul Hafidhah. Dari Quwwatul Hafidhah ini disimpan semua memori temuan-temuan dohir. Suara, rasa, ini cabai padas, garam itu asin, ditaruh di Quwwatul Hafidhah di sini. Akal itu bukan di kepala, Pak, tapi di sini. Di sini murni putari, Pak. Tapi ini konconya akal. Nah itu akan ketemu kalau sudah ngaji kitabnya Syekh Nawawi, Syarah Ummul Barahin Ilmu Tauhid namanya, Muskilah Ummul Barahin fi Muskilah dari Atil Yakin fi Muskilatil Barahin karanya Syekh Nawawi Banten. Anda nanti akan ketemu formulanya. Masya Allah. Saya sempat tes ke istri saya, saya bilang, mari bebek, it's your husband, ini suamimu, Laiku Sanwar. Seperti siapa suami kamu menurut pandangan kacamata kamu? Di sini saya selalu jawab, lo abah. Dia manggilnya abah. Abah ini pun koyo Ahmad Dhani. Suatu-suatu dia kayak giring. Untung gak kayak Mas Gibran. Masya Allah ya Karim, Pak. Istri saya sampai sekarang belum sehat akal. Masih terpengaruh kekuatan dia bin Muhairin Akhyasin. Warit-warit orang tua dulu. Makanya bagi anak-anak jomblo sampean syaratnya hafal Alfiah atau Yakul datang ke tempat saya. Insya Allah tak turunin tuh ilmu untuk gaib perempuan supaya jadi istri kamu. Syaratnya hafal kitab, tidak pakai duit. Syaratnya hafal kitab. Saya kalau ijazah Pak minta santri saya hafal dulu beberapa kitab, baru saya ijazah. Kalau tidak ada kitab saya nggak mau. Karena ngasih ilmu sembarangan itu berbahaya, Pak. Terutama bagi yang nggak bisa ngaji, bahaya, Pak. Nah, ilmu itu menjadi fondamen dari semua warid-warid. Setinggi apapun warid-warid, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti fikih, nggak ngerti tasawuf, nantinya ngaco, melenceng nanti. Nauzubillah ini. Begitu ketemu Syekh Shibli dengan Ibnu Mujahid, beliau semua yang satu mengucapkan salam, yang didatangi mengucapkan yang hukumnya wajib. Waalaikumsalam ya Sayyidi. Langsung musafah mereka. Musafah. Pak, nyuwun sewu Pak, saya minta uji percobaan. Musafah itu begini ya, yang saya maksud musafah itu. Nyuwun sewu. Bapaknya berdiri saja, berdiri. Enggak usah bungkuk-bungkuk. Bungkuk-bungkuk tuh ke Mbah Mus, ke
Gus Anang. Kalau ke saya tidak perlu. Ke saya ini mau balik, bukan ulama warasatul anbiya, tapi warasatul kerupuk, berkat, opak, amplop. Contoh Pak, ini musofa, ini ketemu kulit dalam ini musofa. Nah, kalau dia dicium ininya, itu namanya ta'adub, menghormati kepada yang lebih tua, umur atau ilmu. Kalau dicium bagian ininya, itu namanya tabaruk. Makruh mencium bagian ini orang, tabaruk kepada orang yang sehari saja meninggalkan sholat sunat. Tidak boleh. Gitu, matur nuwun. Jadi hati-hati mencium ini, Pak. Kalau kamu balik jangan, Pak. Karena saya sering ninggalin sholat sunat. Bagaimana keburu sholat sunat? Saya jam segini masih di sini. Nanti sampai Banten itu jam 4 subuh atau jam 4:30 masa. Bagaimana saya bisa tahajud? Iya, iya toh? Iya. Dia jangan ketelingsut kamu balik pohon atau. Lah ke guru ngaji sampean lagi kecil di madrasah di kampung kalian tidak hormat. Ini bahaya. Mohon maaf. Sahabat saya almarhum Habib Uji, nggak aneh Pak, di Banten kami nggak aneh yang hadir 10.000, 20.000, nggak aneh Pak, nggak aneh, mohon maaf, bukan Pak Habib. Apalagi kalau Awal Sultan Maulana Mansur Cikaduan Banten leluhur kami, nggak aneh Pak, puluhan ribu datang, nggak aneh. Tapi ada yang bikin saya sedih Pak. Kalau Anda menghormati para mubalik, memang sebuah kewajiban moral menghormati mereka. Tapi ada yang membuat saya teriris batin saya. Kenapa kepada kiai penceramah dari luar kalian begitu hormat, tapi ke guru-guru yang ngajarimu wudu, yang ngajarimu baca Quran, yang ngajarimu ruku dan sujud, yang ngajarimu berwudu yang benar, seolah-olah kalian tidak memiliki penghormatan sebagaimana kepada para penceramah. Betul? Terus sekarang foto saya ditaruh, panitia jaganya. Kalau sampai kemarin ada yang copot, panitia pasti marah. Pak Yoyon pasti marah, Pak Lurah, pemuda juga ikut marah. Kemana ini foto kiai? Kenapa dirusak? Siapa yang rusak? Tak cari, begitu kan? Tapi beres acara, fotoku ini nanti dianggo kalian nutup kandang ayam, Pak. Pari. Dan saya nggak marah, enggak. Malah saya ceramah di Garut dulu. Itu foto saya 6 kali 6 meter, Pak. 6 kali meter saya, rambut tua itu masih gondrong, masih panjang sekali. Oh, mereka dengan bangga, foto Pak Kiai saya pasang depan panggung Pak, gede sekali. Oh begitu ya? Ya kalian edit sedikit lah, saya jelek kok sebenarnya aslinya. Begitu beres acara Pak, dipakai tutup kandang ayam. Kenapa Kiai tahu, ketika Ustaz tahu? Itu pulang 2 hari dari acara, badan saya kok bau tai ayam. Tak cek ke pantai, itu fotoku yang besar kalian, mohon maaf ya, ternyata dipakai untuk tutup kandang ayam. Kalian kemarin bungkuk-bungkuk depan aku, dasar jancuk. Masya Allah. Satu waktu di Karawang 3 kali 3 meter Pak. Kebetulan saya di Karawang punya kakak ibar, Syekh Muhammad Hasan Basri Obai Walid, yang punya burung walet tapi juga ulama ahli tauhid masyhur di wilayah kami di Jawa Barat. Almarhum lah, dia sudah meninggal. Itu kakak sepupu saya, anak wak kandung saya, wak saya Abu Ya Abdul Manap, murid Syekh Mahfud Termas waktu di Mekah. Masya Allah ya Karim. Itu foto saya 3 kali 3 meter, tapi selesai acara 2 hari badan saya gatal. Tak telepon paling tidak, woi, lo foto gua, kalau bahasa Indonesia nya Pak, itu foto saya dipakai apa sama sampai, waduh Pak Kiai mau nyuwun sewu, Pak Kiai mohon maaf, pakai jemur padi. Kakak nyuwun sewu, bangun bener Pak. Di akhir zaman itu lebih banyak khutbah para penceramah ketimbang fuqaha. Akan banyak orang dihormati karena bicaranya. Apa yang dikatakan Az-Zaro benar, bahwa nanti di akhirat buku amal itu lebih banyak dosa mulutmu dan amalmu lebih banyak karena amal hatimu bukan mulutmu. Jadi mulut ini gawenya gawe dosa terus, banyaknya gawe dosa, kalamnya kalam dor. Masih agak tertolong karena ada pekerjaan hati. Kalau tidak ada pekerjaan kolbun, tidak ada pekerjaan af'alul qulub, tidak ada pirong-pirong amale qulub, hati, sudah hancurlah kita di hadapan Allah ya. Mudah-mudahan meskipun zahir kita belum rapi, belum beres dari sisi fikih, mudah-mudahan batin kita ditata.
Kita diberikan keikhlasan selamanya oleh Allah, diberikan rasa khauf kepada Allah, diberikan rasa roja atas rahmat Allah. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Begitu mereka bertemu nih wali sama wali, musafah, hati-hati musafah. Barang siapa orang yang bertemu muslim dengan muslim setelah mengucapkan salam, mereka musafah sampai belum berpisah di antara keduanya, maka dosa-dosa kecil mereka Allah hapus setelah musafah. Jadi tadi bapak datang, ibu-ibu datang dengan ibu-ibu, salam, kemudian musafah, itu dosa kecilnya dibersihin Allah, diampuni oleh Allah sampai dengan bubarnya acara. Jadi jangan dianggap main musafah, salaman itu jangan dianggap main. Makanya wong Sunnah wal Jamaah, wong NU itu habis wiritan di masjid tuh, habis berjamaah kemudian wiritan bareng itu suka pakai salaman. Lo ini dibid'ah-bid'ahkan. Salaman kok, ba'da wiritan dibid'ahkan, tapi beres sholat pegang handphone kok nggak dibid'ahkan. Iya toh? Betul toh? Iya, Assalamualaikum langsung pegang HP. Lo kita bagus, beres wiritan kita salaman. Sepanjang belum bubar di dalam masjid, setelah kita musafahah, maka dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Betapa mulia salam dan musafahah dalam nilai Islam. Kemudian setelah Syekh menyampaikan salam, disambut dijawab dengan penuh rasa hikmat oleh Ibnu Mujahid. Mereka musafah. Setelah musafah kaget Syekh, tiba-tiba Ibnu Mujahid mengecup, mencium baina ainaihi, di antara dua matanya, di keningnya Syekh dicium oleh Ibnu Mujahid, ulama besar, dicium oleh ulama besar. Luar biasa. Kaget yang dicium baina ainaihi, tidak. Kemudian bertanya kepada yang mencium, wahai sayyidi, wahai tuanku, wahai guruku, wahai orang saleh, aku kaget. Apa yang kau lakukan kepadaku, begitu tinggi penghormatanmu kepadaku, wahai Tuhan. Dia menjadi sungkan, dia menjadi rikuh karena dicium di antara dua matanya. Ini bentuk penghormatan tradisi ulama-ulama masa lalu. Kalau ulama sekarang enggak cukup, halo, apa kabar bro? Namanya kiai akhir zaman, ngomongnya berak-berok terus. Halo bro. Dia nelfon aja, assalamualaikum, keduluan kata halo. Jadi sebenarnya nggak wajib dijawab. Setiap ucapan salam didului oleh kalimat apapun, tidak wajib itu dijawab. Hanya sunat saja menjawab. Masya Allah. Dicium di antara dua matanya. Setelah dicium, kemudian yang dicium Syekh bertanya kepada Ibnu Mujahid, Ibnu Mujahid, wahai Tuhan Ibnu Mujahid yang kami hormati, mengapa kau melakukan itu? Mengapa engkau begitu menghormati aku? Bayangin Pak, saya melihat dulu di Banyumas ada Romo Yai Majid, di Purwokerto ada Romo Yai Malik. Romo Yai Malik itu tidak pernah bicara, yang satu tidak pernah tengok ke atas 20 tahun lebih. Jadi thariqah beliau itu kepalanya tertunduk, jalan apapun di rumah tunduk, nggak pernah angkat, tidak pernah tenaga kepalanya. Puluhan tahun. Yang satu Mbah Romo Malik nggak pernah ngomong, tidak pernah muhadasah, tidak pernah mukalamah kecuali ngaji, kecuali sedang menyampaikan kitab atau ajaran-ajaran yang dia anut. Tidak pernah ngobrol seperti kita selama puluhan tahun. Bayangin. Pimpinannya, sesepuhnya Mbah Romo Yai Simbah Dalhar Watu Congol, mursyid syariah sedunia. Dulu waktu gunung Merapi mau meletus, Mbah Dalhar, Mbah Majid, Mbah Romo Malik, yang sekonconya beliau-beliau naik ke atas gunung, khatamkan kitab Bukhari. Alhamdulillah berkah menghatamkan kitab hadis. Sekian belas hari, sekian puluh hari, kemudian gunung Allah jadikan diam, tidak meletus. Luar biasa mereka. Ini waktu Mbah Dalhar masih hidup Pak. Romo Malik dengan Romo Majid, Mbah Romo Majid dengan Romo Kiai Malik di Pekalongan dan Banyumas, itu dua ulama tanah Jawa yang luar biasa di tahun 70-80 Pak. Insyaallah. Kalau mereka bertemu, Mbah
guru kami Mbah Dim Buya Dim Banten itu sedang mondok di tempatnya Mbah Dalhan. Sampai sekarang di Batu Congol di pondoknya Mbah Dalhan, kobong kamar tempatnya Mbah Dim mondok di situ, tabaruk mengambil sajiliyah langsung ke Mbah Dalhan, tidak dirubah oleh keluarga. Sampai sekarang Pak ada. Kami sebagai orang Banten merasa terhormat, dihormati betul oleh keluarga besar Batu Congol. Masya Allah ya kali. Ini ulama-ulama yang luar biasa. Mereka kalau bertemu satu waktu Mbah Dalhar dikunjungi oleh Romo Mak, saling takdim, saling hormatnya luar biasa. Ternyata di periode di masa lalu ini saya Syibli datang berkunjung kepada Ibnu Mujahid pun demikian, saling menghormati tawadhu. Kalau kiai muda sekarang yang tawadhu saya lihat ya Pak, karena kami di Jawa Barat tidak tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, saya melihat putra-putrane, putu-putune Romo Simbah, Romo Kiai As'ad Samsul Arifin luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar anak cucu Mbah Romo Kiai As'ad Samsul Arifin Allah panjangkan umur, Allah berkahkan ilmu. Itu preman-preman di tempat beliau dikumpuli sama beliau, diajak selawatan, diajak pengajian, beliau datang pakai motor sederhana, luar biasa itu. Masya Allah, ya Allah. Saya sudah kontak ke orang kepercayaan beliau yang Haris yang khidmat ke beliau, saya ingin berkunjung nanti, saya mau ke sana, tolong sampaikan kepada beliau. Jadi setiap perkembangan beliau saya ikuti terus Pak. Subhanallah, senang ada melihatnya ulama-ulama. Jadi kesannya tidak seperti artis gitu. Nah kalau dunia panggung lebih entertain, mau balik ceramah udah kayak artis Pak. Karena saya pelaku Pak. Saya bertemu dengan ratusan mubalik dari mulai ujung Jawa Barat sampai ke Banten, Sumatera, Riau, Kalimantan. Boleh sampai lihat di YouTube. Coba lihat di YouTube ya. Sampai diupload mubalik pakai jubah, pakai gamis, pakai ikat-ikat imaman rapi, tapi ceramah sambil tidur. Masya Allah. Ini umat bertanya, kenapa jadi begini? Ternyata sekarang itu jadi kiai bukan disebut kiai sama guru, tapi disebut kiai sama protokol. Orang jadi kiai karena ada perayaan Agustus, bukan oleh Mbak Romo. Kalau Mbah Mun disebut ulama itu oleh gurunya. Mbah Najib jadi ulama disebut ulama oleh gurunya. Gus Mus disebut kiai oleh gurunya. Yai Anwar Jahid disebut kiai oleh gurunya. Gus Kausar disebut ulama kiai muda oleh gurunya, terus berjenjang sampai gurunya. Sebagaimana Mbah Hasim disebut alim oleh Syekhuna Halil Bangkalan Madura, Mbah Halil disebut alim oleh gurunya, sampai ke Syekh Abdul Zalim di Sidokiri. Mereka disebut ulama oleh ulama yang lebih alim sebelumnya. Saya disebut kiai oleh panitia Agustusan. Jadi secara kualitatif sudah rendah saya. Sudah rendah kualitasnya. Makanya umat sekarang ini mendengar penceramaan nyuwun sewu, ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya kalau sudah fitnah, saya bertemu dengan Abah Habib Lutfi, saya bilang, Abah, saya mau berhenti jadi ceramah. Karena saya pernah berhenti 9 tahun, Mas. Saya usaha dulu, saya tanam investasi dulu, saya kelola dulu uang yang ada. Saya bikin usaha agar tidak bergantung kepada panitia, agar tidak bergantung kepada acara, karena hidupku bukan dari acara. Tapi Mbak Lutfi ngatain saya, dawuh beliau, ya jangan Banten Jawa Barat butuh sampean. Kebetulan saya di Jawa Barat sampai di Banten dikenal sebagai mubalik yang menjaga, mengawal secara keras terhadap pengaruh-pengaruh akidah di luar Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya keras Pak kalau soal itu, nggak peduli saya, nggak ada resiko apapun. Saya hadapi semua risiko-risiko itu sepanjang membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Pak doakan, mudah-mudahan, karena di Jawa Barat ini lebih longgar. Jadi kalau sampai mau lihat paham yang berbeda-beda di Jawa Barat, ada yang sholatnya satu kampung, yang satu begini, yang satu begini. Yang satu masjid itu ada yang tarawihnya 8 rakaat tambah witir 3 rakaat jadi 11, yang satu 20. Jadi sholatnya gantian 20-an Pak. Itu di Jawa Barat. Nah saya nggak melihat di Jawa Tengah, Jawa Timur masih terjaga itu, alhamdulillah. Karena mereka gerakan dakwah kelompok yang
tidak bermacam ini lebih masif dari kita. Mereka punya TV, mereka punya radio, mereka punya segalanya. Maka kalau ada kelemahan kiai-kiai kita, mubalik kita dari pihak Nahdlatul Ulama, dari pihak yang katakanlah tergabung dalam Nahdlatul Ulama, juru dakwah, penceramah, salah saja tingkah lakunya, itu akan dipotret, dipiralkan oleh mereka. Ya. Maka saya minta kepada Pak Ustadz, jaga perilaku, jangan kebablasan. Ini sampai yang mau ceramah atau mau main wayang kulit apa? Ceramah kok kayak kuda lumping. Nauzubillah min. Masya Allah, begitu mereka bertemu, mereka musafahah, dikecup keningnya. Ada yang dikecup. Tuhan, kenapa kau lakukan itu kepadaku? Kata itu bentuk penghormatan tinggi. Begitu ditanya kenapa kau lakukan itu, Syekh Abdul Mujahid menjawab, wahai Tuan Shibli, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wabiru ya Muhammadin farihat anfusul ibad. Wabiru ya Muhammadin farihat anfusul ibad. Kenikmatan yang luar biasa bisa bermimpi, dalam mimpi bertemu dengan Kanjeng Rasulullah. Sebab lapan ro'a itu, ro'a ya ro', bisa ru'yatan, bisa ru'yan, bisa ro'yan. Ro'a itu bisa absor, ro'a itu bisa alima, ro'a itu bisa ihtila, mimpi, sama-sama ro'a. Bahkan dalam Islam ada ilmu mimpi, sanadnya tersambung kepada Asmah binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi mimpi itu bukan sekedar mimbung kembangnya tidur, tapi ada kandungan mana tertentu. Syarat orang yang bermimpi sebelum tidur, dia sudah sholat isya dulu, dia sudah berwudu, dia dalam kondisi suci, dia berwudu, dia baca doa dulu sebelum tidur, dalam kondisi dia eling kepada Allah, dan dia membaca salat kepada Nabi, kemudian dia bermimpi. Itu mimpi yang bisa ditakluk. Tapi kalau mimpinya dalam kondisi habis maksiat, ya nyun sewu. Wes, itu bukan ilham, pasti syaitan yang datang. Nah, para bapak sekalian, begitu dia menyampaikan, saya bermalam tadi bermimpi melihat dan berjumpa dengan Rasulullah. Ini Ibu Mujahid menjelaskan, saya tadi malam mimpi kok. Dalam mimpi itu aku melihat engkau bersama Rasul, di mana Rasulullah mengecup keningmu, wahai Imam Shibli. Maka aku mengecup keningmu karena Rasul mencium keningmu. Lantas aku bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa amalan apa yang telah dilakukan oleh Shibli sehingga engkau begitu hemat, sehingga engkau begitu sayang, sehingga engkau begitu kasih sayang kepada saya Shibli? Apa yang telah dikerjakan Shibli, wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, wahai Ibn Mujahid, Shibli ini kalau habis sholat, kampung sholat, wiridan yang biasa, dia tidak tinggalkan. Tapi plus, kan kalau sudah sholat yang 5 waktu kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq 3 kali. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim 3 kali. Baca dulu Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Baru astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilaihi 3 kali. Terus la ilaha illallah wa syarika terus sampai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah 99 kali. Shibli tidak hanya sampai di situ. Beliau Shibli, kata Nabi, dia terus meneruskan bacaan 2 ayat akhir Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia membaca 2 ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus
dia baca salawat-salam kepadaku, kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semua sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kata Rasul, Syekh itu tidak pernah berhenti, setiap baca sholat tidak pernah ditinggalkan. Laqad ja'akum, 2 ayat diteruskan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi yang ditakdir dengan jumlah ismiyah, kemudian amar dari Allah, perintah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Syibli membaca salawat. Salawat yang mana Pak Ustaz? Tidak dijelaskan salawat yang mana, sebab setiap salawat kepada salawat tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang saling mengungguli. Awas Bu, barang ikuti saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dengan salawat, Salawat dengan salawat, baik yang panjang maupun yang pendek, baik yang panjang maupun yang pendek, tidak ada yang saling mengungguli. tidak ada yang saling mengungguli. Semuanya unggul, Semuanya unggul, semuanya hebat. semuanya hebat. Kalaupun ada yang paling afdol, Ada yang paling afdol, bukan fadilahnya, bukan fadilahnya, tapi segatnya, tapi sekatnya, lapatnya saja. lafaznya saja. Salawat yang paling hebat Salawat yang paling hebat dari segi segat, dari segi sekat, lapatnya kok lafaznya kok adalah adalah salawat salawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Adapun fadilahnya Adapun fadilahnya sama dengan salawat yang lain. sama dengan salawat yang lain. Hati-hati, salawat nggak boleh dibandingkan dengan salawat lain. Nih salawat tapi yang paling hebat, cara Ibrahimiyah, yang pengamal Ibrahimiyah, ini yang hebat. Yang lain salawat lain tidak hebat, ini yang hebat. Anda menghina Rasulullah. Semua salawat unggul. Kalau Bapak nanti ke pada Rincang kaki Gunung Karang di Banten, di Ciomas ada Abu Ya Sholawat almarhum, makamnya di situ, makbar. Nanti Bapak bisa ketemu dengan Mbak Yai Munfasir. Meskipun sekarang beliau jarang bicara, sehari dia menerima tamu siapapun hanya 5 menit, tidak lebih tidak kurang. Beliau puasa sudah lebih dari 45 tahun setiap hari. Beliau kalau buka maghrib itu Pak, iftar hanya air aja dulu. Itu baca sholawat Jibril ya Pak, sehari semalam 150.000 kali. Saya bukan dari beliau, tapi dari anak menantunya, karena menantunya sahabat saya. Masya Allah. Satu saat istrinya Pak, istrinya keluarga Empek Pak, Cirebon, dibawa ke Banten, mukim di Banten, pengen pulang, mungkin karena beda daerah. Sedangkan istrinya adalah anak orang kiai terhormat Pak, orang kaya ya kiai. Mungkin dibawa ke Banten, di kampung, di daerah saya, dari saya sekitar 30 menit. Itu ibu nyai pengen pulang, kata Mbah Yemun Pasir, ya kalau kamu mau pulang, wis mungkin ada ongkos di lemari, kamu cari aja, itu ada sekedar buat ongkos ke Cirebon. Begitu ibunya buka, demi Allah Pak, ini kejadian asli saya terima dari orang yang dipercaya di keluarga beliau. Dibuka lemari itu Pak, duit tidak terhitung dengan emas dan berlian. Dan sejak itu ibunya nangis, tidak lagi mau pulang dari Banten, ikut Mbak Abu Yamun Fasir. Itu salah satu ulama, Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur Pak. Amin. Kita rindu ulama-ulama yang demikian, ulama akhirat Pak, bukan kayak kami. Kami ini ulama berkat Pak, bukan ulama akhirat. Masya Allah. Maka saya sering bicara di mana-mana. Kalau Bapak lihat rekaman saya, ada yang upload, ada yang ngundang, ada yang naikin ke internet, bukan saya tapi orang lain. Saya selalu ngomong di mana-mana. Kalian boleh ngundang mubalik dari Banten, kalian boleh ngundang mubalik Jakarta, kalian boleh ngundang mubalik dari manapun, wahai orang warga kampung ini,
wahai orang desa anu, wahai kampung anu, saya berpesan. Tapi ingat, catat baik-baik, kalau ada ucapan, ajaran, perilaku dari satu mubalik yang berbeda dengan ulama sepuh di kampungmu, maka jangan ikuti para mubalik itu, tapi ikuti kiai kampungmu sampai titik dalam penghabisan. Hebat apapun mubalik, ikuti kiai kampung. Demi Allah, saya ngomong di mana-mana. Kenapa demikian? Ya nyuwun sewu. Saya meskipun ya tahdusan ini mas, saya masih punya guru. Guru saya di kaki Galunggung pesantrennya, sama-sama dengan adik angkat saya Kiai Haji Aang Wabarik di Patimuan, di Tihadul Ummah yang dekat gereja itu Pak. Itu adik angkat saya urus beliau. Di tempat guru kami Syekh Yusuf Siddiq itu puasa setiap harinya sudah 53 tahun. Nginjek kakinya kalau gurunya badal hati waktu coba. Jadi guru kami sering ingatkan kami, kalau kamu sekarang dihormati orang karena di panggung, mudah-mudahan kamu di akhirat juga wangi seperti kamu di dunia. Amin. Yang kita ngeri para mubalik seperti saya nih Pak, di dunia ini wangi, fotonya dipasang bupati kalau ketemu, wah hormat. Dulu sahabat saya Pak Proboyulos Toro, saya masih ingat pernah bareng dengan saya pengajian di Kecamatan Patimuan. Itu kalau ketemu, wah hormat. Bupati gubernur, ya termasuk wakil gubernur yang santri Gus Yasin calon besan kami itu kalau ketemu ya saya kadang-kadang Pak Masya Allah di dunia aku bisa jadi dianggap sesuatu yang baik, sesuatu yang tercium agawangi. Yang aku takutkan adalah di langit bau amis, bau yang tidak sedap, itu yang kami takutkan. Maka doakan kami para mubalik mudah-mudahan tidak ujub tak kabur, masih tetap harus bisa menghormati para kiai-kiai kokoh di kampung yang megang rutinan pengajian masjid musola, pengajian majlis, pengajian di pondok-pondok pesantren. Itu lebih berharga ketimbang para penceramah di panggung. Saya kasih contoh, kalau di dusun Bangkir Lega ini suka ada yang meninggal. Oh, ada ya? Kalau orang meninggal di sini bisa bangun lagi enggak? Enggak. Rata-rata kan tidak, hanya 2 saja di dunia ada kisah orang meninggal bisa bangun, mati dulu, itu dianggap Syekh Ahmad Al-Badawi. Di sini kan bukan Syekh Ahmad Al-Badawi kelasnya. Saya mau tanya, kalau di dusun Bangkir Lega ada yang meninggal, Anda sudah kenal saya, Pak Yoyon tahu nomor saya, Pak Dalang tahu nomor saya. Kalau ada tetangga orang sini meninggal, Anda undang saya dulu supaya saya datang, atau cukup dengan kiai kampung yang ada di kampung Anda untuk mengurus orang meninggal, atau nunggu saya? Di kampung. Yang kiai di kampung kita nggak perlu nunggu balik. Lagian kalau nunggu balik, berapa ongkos yang kalian akan keluar? Kan repot. Nah ini terbalik sekarang. Kadang-kadang ada panitia yang ngejar mubalik begitu lah, wah cium tangan sibuk. Sampai guru yang ngajari hijaiyah, huruf hijaiyah di TK-nya, kakinya keserimpet sama dia. Ini kan tolol, kurang ajar. Saya ingat Abuya Nahrawi Banten meninggal seangkatan kakek saya 1942, 3 tahun sebelum mereka. Masya Allah Pak, karena di kami masih ada atakoh kubro atau sugro Pak. Kalau ada yang meninggal kami ada atakohan 40 hari. Begitu Mbah Abuya Nahrawi mau mimpin tahlil, Mbah Yai monggo wis dikawitan, segera mulai. Sebentar kata Abuya, itu ada kakek itu di belakang pintu, kamu minta dia saja yang pimpin tahlil. Loh, sudah kerjakan, minta beliau. Panitia kaget, keluar datang ke kakek ini. Disuruh Abuya kakek harus mimpin tahlil sambil melotot, kan nggak percaya, nggak mungkin kakek ini. Jangan. Pulang lagi ke Abuya nggak mau. Balik ini kamu ke kakek itu, sampaikan ridho tidak kalau Nahrawi yang mimpin tahlil. Sampai ke kakek itu, sambil melotot, kakek ridho tidak kalau tahlil mau dipimpin sama Abuya? Udah, ridho aja. Kakek itu menjawab, aku ridho. Tahlil dipimpin oleh Mbah Yai Nahrawi. Selesai mimpin tahlil, biasa doa, setelah doa dibagi berkat-berkat, ya panganan dibagi-bagikan, jamaah pulang, kiai pasti belakangan pulang. Sebelum pulang Mbah Abuya Nahrawi ditanya oleh panitia yang tadi disuruh, Buya, tadi yang Buya suruh mimpin tahlil dan diminta itu siapa Buya? Buya menjawab, demi Allah, dialah yang ngajari aku mengenal alif ba ta sa. Dia guruku waktu aku kecil. Itu akhlaknya salafus saleh Pak. Akhlaknya ulama dulu. Nggak ada bakal ketemu sama kiai sekarang, apalagi penceramah. Makanya saya berharap, udahlah orang sini nggak perlu ada yang jadi mubalik, nanti jadi saingan saya malah.
Masya Allah. Masya Allah, ngeri Pak, ngeri. Tuturi Handayani itu ya nyun sewu hanya di kata-kata, di retorika. Makanya umat sekarang ya susah. Kita nggak bisa nyalain umat Pak. Kita juga para tokoh agama mesti introspeksi. Makanya pengajian rutin itu yang harus terus digelarkan, harus terus. Barang bu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut fikih Syafi'iyah, hadir pengajian ke acara ceramahan, hukumnya wajib kifai, hanya kifayah saja. Kalau ada ceramahan di desa Cinyawang, ngundang mubalik dari manapun, cukup 3 orang yang menghadiri, maka sedesa Cinyawang tidaklah berdosa. Tapi kan tidak mungkin jauh-jauh diundang kok cuma 3 orang. Tapi menurut hukum fikih sah. Buat mubalik gak ada masalah sebenarnya. Kalau yang hadir cuma 3 orang, Pak Dalang, Pak Yoyon, yang penting ada ketiganya bendahara. Yang megang duit sih. Oh iya, yang penting ada yang menjawabkan. Buat mubalik sebenarnya. Saya ingin katakan begini Pak, kalau sampean hadir ke ceramah-ceramah, apalagi ngomongnya cuma politik, ngomongnya soal tesis, bakal masak, Pak, nggak wajib Bapak hadir semua, cukup 3 orang saja. Begini Pak, cukup. Kenapa? Karena dia nggak baca kitab, dia nggak jelasin fikih, dia nggak jelasin tauhid, dia tidak gradual, dia tidak sistematis, dia tidak baca sapinan, dia tidak baca takrib, dia tidak baca tijan, dia tidak baca jauhar tauhid, dia tidak baca adqiyah. Maka hukumnya kifayah, cukup 3 orang selesai, gugur dosa. Tidaklah berdosa satu desa Cinyawang. Tapi hati-hati bareng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengajiannya diisi sama ustadz, kiai, baca kitab fikih, tauhid, tasawuf, setiap seminggu sekali, maka warga Cinyawang di dusun manapun yang ada pengajian itu wajib ain, tiap pribadi wajib hadir. Kalau tidak hadir karena tanggung, capek, males, hukumnya dosa, wajib bertobat. Demi Allah. Hati-hati. Ibarat di kitabnya dalam jadul Muslim sarah hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, wa jahilun li fardi ainin lam yajid itlaqu salihin alaihi fatarid bi annahu bi tarkihi ta'alluma lam yanifasikan yaqulul ulama. Kalau ada pengajian rutin di kampung ini, di dusun Bangkir Lega ini, ada pengajian ustadz kiai yang baca tauhid, yang baca fikih, yang baca tasawuf, pakai kitab, jelasin seminggu sekali, maka dusun warga di sini, warga dusun wajib ain. Setiap pribadi yang sudah balik hadir pengajian. Tidak hadir karena malas, dosa dan wajib tolong. Tapi sekarang kebalik. Kalau ada mubalik top, baru kalian datang, betul? Kalau ada penceramah dari luar, rame kalian datang ke tempat itu, betul? Kemana kalian ketika ngaji rutin, betul? Marah saya demi Allah. Dan saya ngomong begini di mana-mana Pak. Dengikan. Mohon dari ya. Mohon. Kalau mau. Itu bahasa Pandeglang, bukan bahasa Tasik. Belum dari ya. Itu bahasa Banten. Gelang korak dari ya. Dari kaki di luar dia cium tangan. Huruf dia. Dari pengajian rutin ku dia dianggap tang korak dari bolong. Itu bahasa Pandeglang. Maksudnya gini, kalian itu nganggap apa ke kiai kampung, padahal itu ilmunya fardu ain yang dibaca kiai kampung. Kiai di dusunmu itu baca kitab ilmu fardu ain. Yang tidak fardu ain seperti penceramah yang ngomongnya kemana-mana yang gak jelas ujung-ujungnya kalian denger. Hidup kiai kampung. Hidup. Hidup ustaz kampung. Hidup. Kalau
Kalau untuk penceramah cukup Anda hargai, kasih sangu ya selesai. Ya udah. Iya selesai. Ya gitu Pak. Kalau ke penceramah sampean siapi sangune, siapi berkat, ya selesai Pak. Kalau ke kiai kampung sampean wajib hikmat di pengajian, wajib hadir. Sampean nggak direpotkan oleh kiai kampung. Kiai di kampung baca takrib, sampean hadir. Sampean nggak nyiapin panggung, nggak nyiapin uang, nggak nyiapin apapun, mereka ikhlas. Betul. Tapi sampean dengeri aku, ngundang aku, sampean perlu keluar biaya. Jancuk. Kesel aku. Dulu. Sangat. Allah. Ya Allah, umat ini udah geser Pak, udah geser. Maka saya minta, habis maulid ini, pengajian rutin di masjid ini, ya Allah makmurkan ya Allah. Ya Allah, berikan penghormatan dan berkah kepada ustaz-ustaz kiai yang ngajari wudhu, yang ngajari sholat di kampung ini ya Allah. Karena saya nggak ngomong ini dosa. Karena sudah ada di depan mata saya, di mana-mana terjadi itu. Masya Allah. Kiai dari luar hanya sebagai penceramah di idola-idola, sementara fuqaha yang ngajar, mereka yang baca kitab fiqh, golongan pengikut para fuqaha dibiarkan, tidak dihargai. Masya Allah. Maka udah para ustadz, kalau masyarakat tidak menghargai pengajian rutin, wis tinggalin. Kalau ada orang meninggal, oh joy ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, antep aja, biarin saja mereka. Mereka minta dimandikan mayatnya, tolak, biar mereka cuci mayat ke cuci steam motor. Cucian. Wah kalau itu, kemana mayat dibawa ke cuci steam motor? Baju biru. Iya, coba sekali-kali Ustaz boykot itu kalau yang meninggal, biar tahu rasa mereka. Suruh mereka curug, mana mau balik yang kalian orang, suruh mandiin mayat, belum tentu mereka bisa tuh para penceramah. Betul nggak? Belum tentu becus mereka. Kalau lagi kalian undang artis, balik kok artis, pakai DP, minta sekian. Demi Allah, saya 27 tahun memberikan ceramah, berhenti 8 tahun. Saya tidak mau ceramah 8 tahun. Puasa saya, poso terus, wirid 2 dalail terus, poso tahunan saya nyambung. Demi Allah kaget melihat begitu saya turun lagi ke panggung, kaget kondisi sekarang. Anda ini mau balik apa artis? Kok minta DP? Nanti sebelum berangkat harus dilunasi, kirim transfer, tentang korak darah. Nauzubillah hibim. Apa bedanya kalian dengan si makoli? Nauzubillah hibim. Ya Allah. Wis sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi kita belum lahir ke dunia saja, namanya sudah viral, dan namanya memberi manfaat, bukan ke orang sembarangan, yakni dan Nabi Adam alaihi salam. Ini ceritanya begini Bu, Nabi Adam itu ada 2 peristiwa dalam tafsir yang berbeda. Pertama, Nabi Adam katanya dulu diciptakan duluan oleh Allah. Terus Nabi Adam diuji oleh Allah, uji kompetensi tentang pengetahuan ilmu yang diberikan Allah kepada Adam, mengalahkan ilmu malaikat. Adam bisa menyebut nama ini, makhluk ini, makhluk ini. Kemudian malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud penghormatan, bukan sujud seperti sholat, inkhira'i, penghormatan. Kalau dalam bahasa Jepang itu arigato gozaimasu, arigato rei. Bukan sujud seperti sholat. Begitu Adam diuji dengan malaikat, menang Adam. Kemudian Adam diberikan Allah untuk KKN, rihlah ilmiah di surga. Belum ada awal. Nabi Adam melihat sepasang merpati, jantan dan betina saling berpatukan mesra. Tergerak hati Nabi Adam, ya Rob, alangkah indah hidup jika punya pasangan. Allah memerintah Jibril untuk mencabut tulang rusuk Adam yang nomor 18 bagian kiri, bukan di kanan. Kiri kanan 18. Dicabut satu tulang rusuk Adam yang kiri menjadi 17. Dicabut tanpa rasa sakit karena operasi ilahi yang dilakukan oleh Jibril, bukan makhluk sembarangan tapi panglima seluruh malaikat. Diambil dengan sebab itu Allah menciptakan Sayyidatuna Hawa. Adam sedang tafakur, kemudian tiba-tiba di depan ada makhluk perempuan cantik luar
biasa yang bernama Sayyidatuna Hawa. Kaget Adam. Percis seperti aku kalau lihat perempuan cantik, refleks klakson mobil kuku pipi. Refleks sudah. Refleks. Saya jujur, saya suka begitu. Ya naluri. Tapi kalau sampai kan terus disamperin. Kalau saya kan cuma pijit klakson doang. Itu pun kalau tidak ada bebek di sampingku. Iya. Tapi sekarang saya sudah tidak pegang setir, pasti supir yang bawa. Para bapak sekalian, naluri setiap laki-laki kalau ada perempuan cantik langsung apa? Pasti dilakukan. Kenapa begitu? Istri saya sempat protes. Kenapa sih Pak? Abah pakai kacamata hitam aja kalau pegang setir, ada perempuan cantik lampu merah di motor langsung ini. Saya bilang, aku ini Pak, keturunan Adam, itu mengikuti Adam bapak moyang itu. Adam juga begitu ceritanya. Begitu Hawa diciptakan makhluk cantik, kata Adam, hai wanita cantik, kemarilah engkau tali, kemarilah engkau, dipanggil oleh Adam. Tapi Hawa bukan perempuan sembarangan. Kalau perempuan sekarang dipanggil karena saya pakai Rubicon, langsung nyamperin Pak. Saya pernah tes Pak, asli. Di lampu merah, langsung dia aja buka helm, buka kacamata itu, Pak Haji. Karena saya pakai Rubicon. Saya pakai lagi mobil saya yang 1,2 miliar. Wow, tambah perempuan. Dia nggak tahu mobil gua dapat kredit. Nauzubillah min dzalik. Hawa bukan wanita seperti itu. Dipanggil oleh Adam, lelaki jantan yang gagah rupawan. Apa jawab Hawa? Wahai Adam, kamu laki-laki, tantang aku perempuan nyamperin laki-laki. Engkaulah yang mesti datang kepadaku, wahai laki-laki. Jika engkau bersungguh-sungguh, datanglah ke rumahku. Lamalah aku, itu namanya perempuan benar. Bukan janjian di pasar Patimuan mau hanya karena yang menjanjikan bawa motor emek. Lu mah nyosor. Kalau yang janjiannya pakai Honda Jazz, nyosor hanya karena bawa mobil Avanza. Masya Allah, Hawa jawab, kamu yang mesti datang kepadaku, bukan aku sebagai perempuan. Fitrahnya tidak aku yang nyamperin kamu. Perempuan sekarang nyosor. Nauzubillah ini, makanya banyak pelakor. Kata Adam, oh iya, aku akan datang ke tempat. Datang Adam. Begitu sudah dekat dengan Hawa, Jibril datang. Kata Jibril, bro, nanti dulu bro. Dan sabar kan, engkau belum diberikan kehalalan untuk menjumpai Hawa. Menikahlah engkau dengan Hawa. Walinya adalah Allah, saksinya aku Jibril dan Azrail sebagai saksi. Maka apa maharmu yang kau mau sampaikan sebagai bentuk mas kawinmu kepada Hawa? Satu riwayat mengatakan Adam memberikan mahar kepada Hawa karena belum ada toko emas di Pangandaran, belum ada toko emas di Cijulang, belum ada toko emas di Patimuan, belum ada toko emas di berbagai kota, dan belum ada kota-kota seperti sekarang. Adam bermaharkan kepada Hawa, yakni membaca salawat kepada Rasulullah. Itu hikayat, tapi ada riwayat yang sahih, bukan begitu riwayatnya. Pak, kan Nabi Adam di surga nggak boleh apa? Nggak boleh makan apa? Buah apa? Oh, yang benar. Duku apa? Anggur. Kok disebut kholdi kenapa, Hud? Karena dinisbatkan kepada Khalid dan pihak surga itu langgeng. Nisbatnya khuldi. Adam di surga sama Hawa, kata Allah, kamu tinggal di surga tapi bebas kamu apa saja, tapi ada satu yang kami tidak bolehkan untuk kamu berdua. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Fatakuna pada pohon, atas pohon. Jangan dekat-dekat pohon ini ya, kata Allah. Yang dilarang dekatnya, apa makannya tidak boleh?
Kan yang dilarang dekat, masa makannya tidak boleh? Labdu khasyirul bil amin babi dipakai juji wa iradatil kulit. Mendekat saja dilarang, apalagi memakan, apalagi manjat dan memakan buahnya. Dekat kepada zina saja diharamkan, apalagi berzinanya. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Aslinya kula ini kuari. Saya waktu SD kelas 5 sepandaikan wallahi saya juara ke-1 MTQ. Dan saya frustasi nggak mau ikut MTQ lagi. Kenapa? Karena hadiahnya. Hadiah cukup kain tetoron waktu itu 1,5 meter, kepiang kupluk hitam merek apa lah lupa, saya lupa itu satu. Iya nggak ada hadiah selain itu. Jadi saya frustasi nggak pernah ikut MTQ lagi. Sekarang ini MTQ bisa diatur kok siapa juaranya. Kecamatan mana, kabupaten mana, nasional, provinsi mana. MTQ aja udah hampir jual beli Pak. Nauzubillah ini. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Fatakuna minal zalimin. Tapi Adam digoda oleh setan. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Setiap keburukan, kejahatan, kejelekan yang terselubung namanya setan. Dia menjelma pada jenis jin atau manusia yang bahaya. Setan menjelma dalam diri manusia. Orang tidak puasa Ramadan, diam-diam pura-pura puasa, padahal tidak, dia sudah jadi setan. Ngomongin buruk, fitnah di belakang layar, namanya setan. Anti pengajian, diam-diam, namanya setan. Mencuri duit negara, diam-diam, namanya setan. Beda dengan iblis, ablasa yublisu, mublisu. Iblis barang, iblis adalah segala bentuk penentangan aturan Allah, terang-terangan, namanya iblis. Terang-terangan merampok, membunuh, namanya iblis. Terang-terangan merampok kekayaan negara 273 triliun, namanya iblis. Kalau yang terang-terangan dan tanpa rasa takut sudah jadi iblis tuh. Ramadan diingetin, puasa, apa poso? Aku ora poso saja kaya, aku ora poso saja mangan, aku ora poso ya punya duit. Kamu poso Ramadan nggak punya duit, buat apa poso? Wah dia merokok dipertonton. Maaf, dia sudah berperilaku iblis. Tapi kalau dia tidak berpuasa Ramadan, sembunyi-sembunyi, masih ada malu. Dia mencuri uang orang lain, harta orang, diam-diam, dia masih berperilaku sifat setan. Tapi kalau terang-terangan dia sudah jadi iblis. Nauzubillah imin. Adam tergoda. Tergoda. Maka apalagi saya. Oleh duit itu Masya Allah. Ngeri Pak. Maka nyuwun saya Bapak, saya sebelum dari mubalik lagi, saya usaha dulu Pak, termasuk pabrik warung batok. Saya komisaris waktu itu. Saya investasi. Warung batok Albasi Priangan di Banjar, BKL Bina Kayu Lestari Group di Tasikmalaya, pabrik Junlo di Cirebon. Saya komisaris. Saya punya gaji, saya punya pendapatan, saya punya dividen. Supaya hidup aku tidak merana karena ada ceramah atau tidak ada ceramah. Maka istriku mau maulid mau tidak maulid dia senyum terus. Karena duit ada.
Dan saya larang istri saya, awas kamu tuh perempuan, jangankan kamu pergi sama besti kamu ke makam wali sanga berhari-hari tanpa izin, tanpa mahar, haram buat kamu perempuan. Karena sunnahnya ziarah perempuan itu muqayyad, tidak mutlak, harus didampingi mahram. Kamu keluar ke supermarket di Tasik tanpa mahram, tanpa aku, tanpa anakku yang laki mendampingimu, maka aku tidak ridho dunia akhirat. Istri saya tidak pernah Pak beli pakaian ke mall terus, enggak pernah. Hanya saban hari pakai COD datang, Pak. Alhamdulillah. Dan saya ridho. Saya bilang ke saya, habis 1 juta satu hari aku ridho asal tidak kamu berangkat keluar itu. Saya kalau ditanya oleh teman saya, Ji, kamu berhasil apa jadi mubalik sebagai penyadar umat? Aku hanya berhasil menyadarkan istriku saya. Dan di akhirat aku tidak malu mengakui bahwa aku jadi penceramah hanya berhasil kepada istri dan anak-anakku. Mohon anakku hafal Quran, anakku di Yordan. Tadi sampai ini, Pak sedang cari mantu lagi sekarang. Saya sedang seleksi calon mantu. Saya lagi nunggu ini, tapi nggak ada yang datang. Anak saya yang perempuan sekarang tiap hari dia kirim sekarang ini video-video bom-bomnya Iran kemarin yang mau ke Palestina, karena dari Palestina rumah rubat pesantren anak saya itu hanya 2 jam saja pakai mobil. Dia tahfidz Quran, dia hafal Quran, dia ilmu riwayat di Jawa Timur, kemudian ke Yordan. Sudah 4 tahun nggak pulang-pulang. Kemarin kirim foto, videonya ada bom lewat ke Yordan. Istri saya nangis. Bang, pokoknya si Neng ngalami, tak pahit saya sudah. Ini khawatir kok, saya marah. Karena belum selesai, dia harus selesai sampai qiraat asraf dengan sad-sadnya, dengan riwayat. Karena ilmu qiraat itu ilmu riwayat lebih panjang ketimbang ilmu nasarab. Saya bilang ke istri, cengeng kamu. Cengeng kamu. Kalau anak kita mati pun bela ilmu, cari ilmu. Demi alat jujur Islam aku ridho, kata saya ke istri saya baru diam. Ya udahlah, kalau itu nggak ngerti perasaan perempuan, dia tidur gua yang nangis. Bagian istri saya tidur, saya yang nangis. Jadi saya sedang seleksi sekarang cari calon mantu, mudah-mudahan saya dapat mantu. Saya jujur, saya tertarik orang Jawa itu punya sikap prawiro. Orang Sunda itu kalau bicara dandan, ya Anda harus belajar ke Sunda. Kalau belajar masakan, panganan harus belajar ke Sunda. Kalau ingin belajar tentang bulan ini nanam apa, Anda harus ke Jawa Barat. Tapi kalau sikap prawiro mesti ke wong Jawa. Wong Jawa itu orang bisa diapusi tapi bisa ngapusi. Aku senangnya Jawa itu kompak. Kalau Sunda itu nyuwun sewu. Dia hebat, bahasanya lebih kaya dari Jawa, mohon maaf. Coba Bapak bayangin. Kulem, epok, sare, hees, molor, banyak berapa kata? Nedak, tuang, emam, dahar, mangan, daang, nyatu, cacapek, jajablok, barang hakan. Banyak sudah itu lebih dari berjawa Pak. Mufrodatnya vokal luar ini. Inggris saja hanya beberapa kata saja, satu perbuatan satu kata. Inggris hanya mengalami dialektika 4 kali perubahan tujuh doing dondas, tugu going wengon. Tapi kalau Sunda panjang Pak bahasa. Jawa juga kalah Pak, tapi Sunda satu kolokan. Maka saya sama Cak Nun sering ngobrol dulu, doakan Mbak Nun mudah-mudahan sehat walafiat. Saya dekat sekali, saya yang bawa dia keliling di wilayah Jawa Barat yang tinggi. Ji, Sunda itu kaya budaya, tapi sayang mandul secara budaya. Jawa itu luar biasa. Maka saya juga senang sekarang keluarga saya dilamar sama keluarga cucunya Pak Mun, anaknya Gus Adi. Senang punya nanti darah kami dari Sultan Hasanuddin tersambung kepada Sultan Mataram. Senang gitu Pak. Orang Jawa itu bisa mendem jeruk, bisa menahan diri, itu yang luar biasa. Makanya di Jawa Tengah, di Jawa Timur adem suasana. Panas sedikit ya wajar karena pilkada beda pilihan ya. Wajar lah itu kan, nanti beres selesai juga wis tak anu lagi kok gabung-gabung lagi loh, ngopi bareng lagi gitu. Jadi ini Jawa ini luar biasa. Aku suka dengan Jawa. Dan mungkin orang Israel akan kalah sama kalau berhadapan dengan orang Jawa. Ya mudah-mudahan nanti kalau perang Israel terakhir Imam Mahdi bawa orang Jawa. Karena orang Jawa di tempat panas bisa, di tempat dingin bisa, tidur di atas alas kardus juga bisa. Orang Jawa kuat mental. Jadi nanti kalau perang akhir zaman mudah-mudahan pasukan Jawa Timur, Jawa Tengah turun semua belain Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Orang Jawa Barat bagian masak saja sudah bagian masak udah. Karena pasakan itu paling enak Jawa Barat. Nyun sewu. Gitu? Ya kalau perempuan-perempuan cantik ayu ya, kemudian kemudian mampu modeling ya Anda harus cari Jawa Barat. Tapi hati-hati punya istri orang Jawa. Jangan coba-coba kalau Anda nggak bisa cari duit. Hati-hati. Orang Jawa Barat itu cantik-cantik karena konsumsinya juga tinggi. Panganannya itu juga luar biasa. Jadi bumbunya juga mahal. Tapi kalau di Jawa kan nggak bisa. Cukup dengan kasih teh manis itu sih kan hidup aja.
Guyonan saya begitu Pak. Itu ya Pak, Masya Allah ya kali mentalnya ini kuat. Nah Nabi Adam sama Hawa itu, satu riwayat dikatakan Nabi Adam begitu dia tergoda oleh setan, tergelincir oleh setan, dia makan itu buah. Kemudian Allah memberikan punishment. Riwayat yang kuat di dalam tafsir Al-Durrul Mansur, Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia, dia melihat itu di tiang aras ada tulisan La ilaha Muhammadur Rasul. Turun di Jeddah, di apa? Di Hindia. Saya nggak tahu di kampungnya Sahrukan atau di Sanjaidat, saya nggak tahu. Turun di Hindia. Di Hindia 40 tahun. Beliau menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Belum juga turun maghfirah dan rahmat Allah. 40 tahun menangis. Daud alaihissalam menangis 40 hari. Tanah yang tidak tumbuh, rumput pun jadi. Rumput itu tumbuh, pohon itu jadi karena subur dengan air mata Daud yang tidak berhenti. 40 hari 40 malam Nabi Daud alaihissalam menangis. Bayangkan Adam 40 tahun nangis semua. Wah keren Pak, nangisnya juga pakai lapan robana, mudana bodoh. Kalau Bapak bedah kenapa domir mutakalimah gue? Tidak robi tapi robana panjang. 40 tahun, setelah 40 tahun Nabi Adam ingat saja, dulu aku tengadah ke tiang aras ada tulisan ya Allah Muhammad Rasul. Maka Adam barang Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam bermohon kepada Allah dengan bertawasul, menyebut nama Nabi kita, kalimatnya as'aluka bihaqi Muhammadin illa ghafarta li. Dengan menyebut nama Muhammad, Adam tidak tahu siapa Muhammad. Allah menurunkan ampunan, maghfirah, rahmat kepada Adam yang sangat besar. Kemudian Allah bertanya kepada Adam, Adam, kamu tahu siapa Muhammad? Ya Rabb, aku tidak tahu ya Rabb. Engkau yang maha tahu Rabb. Aku bertawasul dengan nama Muhammad ya Rabb, karena nama itu engkau sandingkan dengan namamu yang maha agung. Tidak mungkin nama Muhammad engkau sandingkan kalau Muhammad tidak engkau muliakan ya Rabb. Allah berfirman kepada Adam, Adam, Muhammad itu adalah keturunanmu. Dia adalah Nabi dan Rasul akhir. Dialah, karena dialah aku menciptakan engkau dan menciptakan semesta jagat raya ini. Adam saja bertawasul kepada Rasulullah. Bu, ibu begitu lahir sudah ada yang kenal belum? Belum. Jangan orang lain. Saya lahir ke dunia, bapak saya, ibu saya yang melahirkan pun nggak tahu saya karena belum dikasih nama. Kan nggak mungkin begitu lahir, mip, oji, nggak mungkin. Karena belum ada nama, nggak ada nama Pak Uji. Masih dipikirkan oleh bapak saya. Begitu sudah dikasih nama, syukuran dan tetangga diundang. Begitu diundang baru tetangga tahu bahwa bayinya kiai ini namanya Anu. Tapi ada makhluk Pak, ribuan tahun belum lahir ke dunia, namanya sudah viral, yakni Rasulullah. Di Jabur, di Taurat, di Injil dikenal dengan nama Ahmad, dikenal dengan nama Ahya, dikenal dengan nama Mahmud. Karena nama Rasul ada 200 lebih. Lihat di dalam kitab Dalailul Khairat yang ditarik oleh Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Zuzuli rahmatullah alaih. Kata Mbah Abuya Armin Banten yang diaku oleh Gufron sebagai gurunya, padahal bukan, mohon maaf, saya tahu betul karena tetangga kampung. Barang siapa orang yang hafal dan bertawasul, bersolawat dengan nama Nabi yang 200 lebih, Allah berikan kecukupan, turunan dan keluarganya tidak akan melarat dan fakir. Itu di Dalail Pak, halaman 100 lebih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam wa sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam wa sayyiduna Mahmudun sallallahu alaihi wasallam wa sayyiduna Nabiyyun wa sayyiduna Rasulun wa sayyiduna Rasulul Malahim wa sayyiduna Nabiyyun Taubatin wa sayyiduna Abu Tayyib wa sayyiduna Abu Ibrahim sampai dengan terakhir wa sayyiduna Sahibul Faraji sallallahu alaihi wasallam. Jika itu terus diulang-ulang, maka kita akan diberikan kecukupan oleh Allah. Kenapa Adam saja menyebut nama Nabi kita? Menyebut nama Nabi kita. Ya Rasulullah, ismuka nurul
syifa'un lana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, menyebut-nyebut nama Rasul itu obat bagi kita. Dan nama Rasul itu nurun, cahaya. Ternyata Rasul disebut namanya nurun oleh Allah, bukan oleh kiai. Al-Maidah ayat 15 di ujung ayat. Wa qad ja'akum minallahi nur. Wa qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Wa qad ja'akum, dan nyata telah datang kum kepada kalian Yahudi Nasrani. Minallahi, saking Gusti Allah apa nurun. Bu, ibu bisa membedakan warna serbanku, kopiahku, bajuku karena ada cahaya lampu di malam hari, ada cahaya, ada nur matahari di siang hari. Apalagi dengan nur Muhammad. Hanya dengan nurnya lampu saja kita bisa melihat rupa-rupa. Maka nur terbagi tiga. Nur menurut awam, nur menurut khawas, nur menurut khawasil khawas. Musyahadah, ma'rifat, muraqabah, musyahadah, mukasyafah, nur khawasil khawas. Ilmu, baca kitab, bisa mampu menjelaskan kitab, menjelaskan ilmu, itu nur bagi golongan khawas. Sementara nur yang untuk awam adalah wa adz-dzahiru li bidatihi al-mudhiru li ghairihi, seperti cahaya lampu. Dengan cahaya itulah kita bisa melihat mana warna-warna, mana bentuk, karena ada cahaya. Apalagi cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, cahaya musyahadah, cahaya mukasyafah, cahaya puncaknya cahaya mahabbah, asyaddu hubban lillah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bagaimana Pak Ustadz cara mencari menambah-nambah cahaya Rasul di dalam diri kita? Apa yang disukai Rasul lakukan, apa yang tidak disukai Rasul berusaha ditinggalkan. Wiridannya cukup sholawat istighfar, sholawat istighfar, istighfar, sholawat. Wiridan yang paling selamat di akhir zaman itu, paling selamat. Bagaimana dengan pikirnya Qadiriyah Naqsabandiyah? Niatnya ala wajib tabaruk, niatnya tabaruk. Apakah ada mursyid? Mursyid tabaruk, mursyid hakiki sulit kita temukan. Maka wiridan yang paling tepat di akhir zaman, perbanyak sholawat. Sholawat yang mana? Yang mana saja, semua sholawat baik di mata Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safa'atu li kulli hawli minal ahwali muqahimi maulaya salli wa sallim daiman abada al habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala menyatakan, bacalah sholawat dengan tidak mengikuti lagunya min ahlil kitabain, seperti Yahudi dan Nasrani, dan jangan membaca sholawat dengan nada min ahlil fiski, mengikuti nada-nada orang-orang yang biasa fasik. Yang ketiga, silahkan dengan tabuhan, dengan alat musik, niatnya menambah rasa cinta, khusyuk baca sholawat. Tetapi apabila baca sholawat dengan musik, dengan tabuh-tabuhan,
Niatnya hiburan, maka kata Imam Ibnu Hajar, tidaklah berfaedah apa-apa. Hati-hati baca sholawat, jangan pakai lagamnya teman-teman di gereja, nggak boleh. Sholatullah, nggak boleh. Atau lagam-lagamnya orang Yahudi, nggak boleh. Atau lagam-lagamnya ahli fisik, mohon maaf, seperti baca sholawat iwabeye sholatullah sholat. Apalagi perempuan begini pak, gantung dada. Hati-hati pak, itu merusak sholat. Mohon maaf. Saya pakai tabuhan aja baru di sini pak, saya nggak pernah. Bukan anti, tapi boleh nganggo tabuhan. Dufuk Imam Ghazali ini nggak boleh, ini ketiak nggak boleh kebuka. Dufuk tuh mesti kelihatan. Buka aja, kata Imam Ghazali, bukan dufuk. Tapi kata ulama, nggak apa-apa, pakai gitar, pakai organ, syarat tidak niat hiburan. Sekarang ini sholawatnya jadi hiburan. Kalau lihat hiburan, nyuwun sewu, nggak dapat pahala. Makanya guru saya semua ngajari, wis baca sholawat itu sebanyak-banyaknya, paling tidak sehari semalam, jangan kurang 300 untuk saya. Loh Pak Kiai, kalau buat orang sini, jangan kurang sehari semalam 12 kali baca sholawat. Banyak nggak 12 kali? Banyak tidak Bu? Kuat 12 kali kuat? Sallallahu alaihi wasallam 12 kali. Bagus. Pahalanya gede. Diakui Nabi, diakui. Cuman belakangan ketemu Nabi. Bagus. Sehari semalam jangan kurang 12 kali. Bagi para santri, para ustadz, bagi saya itu saya paling sedikit 300 kali. Baik sedang di jalan mobil, sedang di kendaraan, sedang di perjalanan ke mana saja, atau sedang mau tidur, atau sedang duduk di kursi, baca sholawat boleh. Baca sholawat al-adad dengan hitungan. Tapi kalau sholawat akhos, golongan-golongan para wali Allah nggak pernah begitu baca sholawatnya. Menghadap kiblat, pakai minyak wangi, pakai baju putih, bersiwak dulu, pakai serban, baca sholawatnya menghadap ke arah kiblat. Itu untuk golongan tertentu. Buat kita mah sambil di sawah juga boleh. Asal dua kondisi tidak boleh baca sholawat. Satu, di kamar mandi yang ada WC-nya nggak boleh, tidak boleh. Yang kedua, kalau lagi tanggung suami istri jangan baca sholawat. Sebagaimana haram menjawab adzan. As-salatu khairun minan naum. Lagi tanggung suami istri terusin jangan. Begitupun lagi baca sholawat. Nggak boleh, terusin aja terus. Jangan sholawat. Terus, udah ada bagiannya buku Bima. Itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Selamat kepada para santri yang pernah dididik di Sarang, di Ploso, di Lirboyo, di Leler, semualah para santri yang ada di wilayah ini pernah pesantren. Semoga Allah berkahkan ilmunya. Para ustadz, para kiai yang ada di kampung ini, Allah panjangkan umur dan berkahkan ilmunya. Saya Al-Fakir Miftah Fauzi, bapak-bapak, kalau kebetulan lagi ke Tasik, mampir, apalagi ada sesuatu di Tasik, misalkan bapak kehabisan bensin, kehabisan asangu dan lain-lain, mohon maaf, bukan takabur, rumah saya 24 jam nggak pernah dikunci, wallahi nggak pernah dikunci. Tamu dari mana saja boleh. Kadang-kadang Pak Kiai, saya dari Jawa Timur, kehabisan apa, tidak apa-apa, saya tak kasih makan, karena di rumah saya, alhamdulillah Pak, sampai sekarang ada kamar mandi khusus buat tamu. Saya bikin 8 kamar mandi, tamu sendiri, bebas semua tamu masuk, siapapun Pak. Karena alhamdulillah parkir di rumah saya bisa 200 mobil Pak. Mobil Innova tuh bisa masuk 200 mobil. Kenapa? Karena pinggir rumah saya lapangan bola milik desa. Apalagi waktu saya rumah yang sekarang saya kontrakan di pusat kota Pak, di Cilembang, itu saya punya mobil 150 mobil karena tetangga saya sebelahan dengan terminal. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau ke Tasik ada kesulitan. Saya mau ketemu Kiai Miftah, minta antar polisi semua insya Allah kenal saya. Ansip kenal saya, preman tukang ngamen insya Allah kenal. Karena satu-satunya orang Banten di Tasik kayak saya. Bapak tinggal, saya mau ke rumah Pak Kiai Miftah, jangan sungkan Pak. Untuk orang Cinyawang khusus ada diskon 50%. Datang saja di tempat saya, nggak usah sungkan mau anak kuliah di sana, mau cari pondok, ayo tak bantu di Tasikmalaya. Jadi nggak usah sungkan. Pokoknya saya dari Cinyawang, Patimuan, ini mau ketemu Pak Miftah. Sebut saja nama Cinyawangnya Patimuan, ini saya nggak lupa. Cinyawang melekat di dalam hatiku. Jadi
Dari kemarin saya ngapalin Cinyawang. Asalnya saya nyebutnya Cinyawa. Lama-lama oh ya Cinyawang. Jadi insya Allah saya nggak bakal lupa. Satu-satunya Jawa Tengah yang ngundang saya Paskah beberapa tahun saya nggak pernah dulu, ke Citinggil, Cimanggu, ke Albayan, ke Kesugihan. Saya diundang sampai Purwokerto dulu tahun 92, 93 dengan Gus Anam, dengan Yai Mudasir. Itu saya koncolin Pak Yai Mudasir. Waktu zaman 3 partai politiknya cuma 3 waktu itu, PPP, PDI sama Golkar. Saya di P3 karena ikut membangun dulu. Setelah reformasi saya pensiun Pak, udah itu perawatan aja nyari duit usaha aja gitu. Demikian, sekali lagi jangan sungkan kalau ke Tasik mampir ya. Mampir, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah. Pokoknya saya mau ketemu Kiai Mita yang Wong Banten pasti dianterin Pak. Bapak nanya ke Kuntilanak pun tahu Pak. Allahumma fiq laqamin tarik, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi adadi ma fi ilmik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha min ibadika salihin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi karamati Syekh Abdul Qadir Sayyidina Khalid Bantalan bin Abdul Latif, bi karamati Syekh Ahmad Sabari Jiwadus Jirban, wa bi karamati Syekh Bagus Ahmad Bakis Berbaik, wa bi karamati Syekh Mbah Hashim Asy'ari Jombang, wa bi karamati Syekh Raden Asad Samsul Arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir, tughlaqu bi'anna babal syarri wa ta'thir, wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfaridu bil karam wa tuqda bil awaid wa tunalu bil raghai wa asnal khatimah istastallahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ya'la bi kulli ma'lumillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah.